Akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut diantaranya: yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, maupun pribadi. Yang kedua, yaitu memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Berikut ini merupakan tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, paling bawah, yaitu akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian, akuntabilitas individu, hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Kemudian di atasnya lagi ada akuntabilitas kelompok, merupakan kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dan kemudian ada akuntabilitas organisasi, hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Kemudian yang paling tinggi yaitu akuntabilitas stakeholder, merupakan tanggung jawab organisasi pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Dimensi akuntabilitas memiliki beberapa aspek, diantaranya yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian akuntabilitas proses, apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecakupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Kemudian ada akuntabilitas program, apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Yang terakhir yaitu akuntabilitas kebijakan, terkait dengan penanggung-jawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Prinsip-prinsip nasionalisme Hertz dalam nationality. Yang pertama yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Kemudian kita beralih ke wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai wawasan kebangsaan. Yang pertama yaitu penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang keenam, masyarakat adil dan makmur. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Penegasan tersebut sudah dijelaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur
sipil negara. Salah satu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Sebagai pelayan publik, ASN harus bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Dengan moto melayani dengan amanah, memberikan yang terbaik. Kemudian ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN merupakan pemersatu bangsa dan negara, memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Kemudian ASN juga berperan dalam menciptakan kondisi damai. Hal itu dapat dilihat sebagai contoh berikut: bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, tidak membuat kebijakan diskriminatif, menjadi figur tauladan di lingkungan masyarakat. Etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengerahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Kemudian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan kepada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berikut ini merupakan kode etik aparatur sipil negara menurut Undang-Undang ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang sembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang sepuluh, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang 11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang 12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.